Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu tamu Allah yang dirahmati dan mudah-mudahan selalu berada dalam lindungannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Suara saya kedengar ya sebenarnya. Bersyukur kepada Allah sampai detik ini hari keberapa kita sekarang? 5, 6 ya, masih diberikan hari ke-7 ya, ada yang hari ke-7, hari ke-6 masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi hari-hari kita selama di tanah suci ini dengan hal-hal yang positif ya. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan dari pertama berangkat sampai sekarang ini berada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah kita, sholat kita, Masya Allah, semua kita tahu keutamaan tanah haram. Tanah haram itu kan haram ya. Bahasa lainnya yang dimuliakan, yang disucikan. Ini kita, hotel ini berada masih di tanah haram. Artinya tanah haram itu yang dimana kita beramal soleh dilipat gandakan. Begitu pun sebaliknya harus kita ingat bahwa amal kejelekan pun sama. Artinya di daerah ini ada tanah suci yang jangan sampai siapapun berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka disebut haram, dan di luar haram itu tanah halal namanya. Makanya orang-orang Makkah kalau mau melaksanakan ibadah umroh, mereka akan keluar ke tanah halal. Yang paling dekat di sini itu namanya Tan'im. Tan'im itu tempat dulu istri tercinta Rasulullah Aisyah mengambil miqat. Ya, ketika melaksanakan haji, Aisyah itu kan haid. Ya. Kemudian minta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan umrah. Maka Rasulullah mengizinkan untuk keluar ke Tan'im. Dari Tan'im baru mengambil miqat untuk umrah, labbaika umratan dan ya, maka sebagian saudara kaum muslimin ya ada yang setiap hari ngambil umroh ya, Masya Allah, setiap hari. Tapi pendapat yang kuat, insya Allah satu kali berangkat itu satu kali umroh. Ada yang mengizinkan untuk mengambil mikot kembali, ihram kembali ketika sudah 10 hari. Ini mas 10 hari, kalau laki-laki rambutnya udah tumbuh gitu kan. Kalau setiap hari yang dikrok kan. Jadi nanti kalau misalnya sudah 10 hari nih, di antara bapak dan ibu yang mau misalkan ngambil mikot, misalkan ibunya yang sudah meninggal atau ayahnya sudah meninggal atau yang ada tapi tidak bisa melaksanakannya, itu bisa istilahnya badal ya. Karena ada seorang sahabat namanya ada seorang sahabat di samping Rasulullah dulu. Labbaikal hajj an subrumah, kata sahabat itu, ya Allah, aku mau menunaikan haji untuk Subrumah. Kata Rasulullah, siapa Subrumah? Subrumah itu si fulan. Kamu sudah haji belum? Ya sudah. Rasulullah tidak melarang, artinya menggantikan haji, menggantikan umroh siapa untuk keluarga ataupun siapa saja yang diamanahkan kepada kita, itu hukumnya boleh ya, boleh melaksanakan. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak mau ngambil mikot umroh, maka ada satu ibadah di Mekah ini yang tidak bisa kita lakukan jeda di Madinah dan tempat yang lainnya, itu adalah memperbanyak tawaf sunnah itu. Bahkan kalau kita kuat sebenarnya setiap kali masih masuk Masjidil Haram
kita tawaf, karena itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Ya. Tapi kalau tidak kuat, ngambil misalnya malam hari ataupun di pagi hari, insya Allah kekuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perjalanan ibadah ini, safar kita ke sini tujuannya ibadah. Yang namanya ibadah itu ya tidak seindah, tidak semudah seperti jalan-jalan ya. Jalan-jalan kemana? Ke Paris. Nah, artinya selalu banyak rintangan dan ujian. Begitu kata Rasulullah, al jaza biqadril masyaqqah atau al jaza min jinsil amal. Suatu balasan itu berbanding lurus dengan pengorbanan kita. Jadi semakin kita itu kepayahan, semakin kita kesusahan, insya Allah pahalanya semakin besar, begitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal kepada kita ketika kita dalam sebuah perjalanan kemana saja, ketika ada permasalahan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika menghadapi suatu masalah itu pada diri kita siapapun ya. Karena dalam safar itu Rasulullah mengatakan azab. Safar itu seperti cobaan, siksaan kepada kita. Makanya dalam safar kan kita diberikan kelonggaran untuk menggabungkan sholat, untuk mengqashar sholat, karena memang masyaqqah ya. Tapi di balik itu doa orang yang lagi kita nih, sampai kita dari mulai berangkat sampai pulang, ini doanya mustajab. Jadi kita ada dalam waktu yang mustajab, Ramadan dalam waktu safar di tempat yang mustajab. Maka benar-benar lidah ini harus selalu berkata yang baik, karena ucapan itu sebagian dari doa. Jadi selalu positif. Bahkan kalau teman-teman saya itu kalau lagi makan jeruknya asam ya, tetap aja dikatakan manis. saking ingin menjaga gitu. Nah, jadi banyak sekali ya kita cobaan batin bagi kita, sakit itu menjadi kafarah bagi kita. Maka kuncinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita menghadapi sebuah cobaan, 2, bersabar dan sholat. Jadi ketika kita ada masalah, tahan mulut, tahan anggota badan, tahan hati, sholat 2 rakaat, ya, supaya hati kita di gitu, dan bersabar. Maka kata Rasulullah, as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika terjadi, kan? Dia langsung bertahan. Itu adalah kesabaran. Dan insya Allah tidak ada kerugian bagi orang-orang yang bersabar. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu pahalanya itu non-stop, tidak terbatas, ya, sama pahalanya seperti orang-orang yang berpuasa. Jadi ya begitulah pahala orang-orang yang sabar, karena sabar itu panas, gitu kan? Sabar itu panas, susah menahan. Kita bayangkan kita lagi sholat tiba-tiba orang Afrika paha terkadang ketendang, kita mau ngantri gitu kan, beli jajanan, tiba-tiba yang baru datang itu sahabat. Kalau semuanya diikuti gitu kan, udah gak bukan bisa apa-apa semuanya. Insya Allah hadapi sholat dan sabar, semuanya akan mudah terasa. Nah, kemudian kita ini sekarang ada di 10 hari bulan Ramadan. Yang dikatakan 10 hari ini adalah 10 hari istimewa dalam 1 tahun, ataupun malam istimewa dalam 1 tahun. Ada hari istimewa yaitu hari Arafah. Ada malam istimewa yaitu malam 10 akhir. Rasulullah mengatakan, taharraw fi lailatul ashr. Kejarlah malam Lailatul Qadar itu 10 akhir. Kemudian dikasih clue lagi di hari-hari, di malam-malam ganjil. Maka kan malam tadi maghrib sudah gak bisa ditutup karena memang malam ganjil, orang-orang pada memperhatikan. Maka 21, 23, 25 sudah selesai. Yang aruhan kita kejar
27, terus bahkan ini 27 itu ada hadis Rasul mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan terjadi di malam 27. Orang-orang pada nanti malam 27 itu besok berarti ya? Besok malam kalau bisa ya baik bisa melaksanakan zuhur dan asar misalkan di sini, kemudian asarnya langsung ke sana, ataupun zuhur di sini, asar di sana, standby nggak pulang. Karena kalau pulang dari asar ke sini, saya kira nggak bisa lagi, kita nggak bisa masuk masjid lagi. Malam 27 itu puncaknya malam 27 ini. Maka salah satu doa saya kalau di sini itu, ya Allah wafatkanlah saya di malam 27 ketika sujud perlu di depan Ka'bah gitu. Wallahu alam apakah tahun ini dijawab apa enggak gitu kan. Kalau enggak tahun ini tahun depan lagi, tapi selalu berdoa saya ingin mati di sini di malam 27. Kenapa? Yang nyolatkannya Masya Allah, ada ratusan ribu di sini yang nyolatkan. Ya kan? Di Indonesia mau disolatkan 10.000 juga susah. Di sini 100. Di Istiqlal. Nah, lu mau doa di mana? Pesen di sini apa di Indonesia? Ya. Kita pesen di sini. Saya mau dari dulu tuh saya pengen meninggal di sini ya Allah. Tanggal 27. Enggak tahun ini atau tahun yang mana yang jelas soalnya. Ya, jadi ada yang kita kejar. Nah, salah satu sunnah yang jarang orang ketahui. Ya, jadi malam 27 itu sebagaimana dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Asy-Syatibi, seperti paginya ataupun sorenya mandi. Jadi besok itu 27 sebelum ke mana? Ke masjid mandi bersih-bersih, kukunya gunting-gunting, bersih-bersih lah. Bahkan para ulama itu malam 27 itu punya baju khusus seperti anak sendiri, punya baju khusus yang dipakainya hanya untuk malam 27. Tapi untuk mengejar Lailatul Qadar. Ya, jadi nanti malam 27 kalau punya baju yang putih, pakai baju yang putih, mandi dulu, dengan harapan malamnya kita bisa benar-benar fokus. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar yang keutamaannya lebih daripada 83 tahun. Dan setelah nanti 27 ada harapan lagi 29. Di sini biasanya 29 nanti ditutup dengan khatam baca Al-Quran, jadi harus kuat nanti. Dan kuda-kudanya harus kuat. Doanya panjang sekali. Ya, Sajunan. Nah itu. Kemudian ada satu amalan yang belum saya sampaikan, bahwa ada satu amalan yang tidak akan henti-hentinya sebelum kita pulang, yaitu wakaf Al-Quran. Bayangkan wakaf Al-Quran di mana saja, utamanya. Tapi wakaf di sini bagaimana? Wakaf di sini ibu beli, tapi harus yang sama dengan yang di Masjidil Haram. Kalau pun nggak tahu nanti bisa nitip ke reporter kita. Jangan banyak-banyak lah, ya sesuai yang 1, 2, 3, 10 yang ada. Bayangkan Pak, kita beli Al-Quran 1, disimpan di masjid, yang baca itu baru beratus, datang kan baca dari seluruh penjuru dunia. Kita di Indonesia santai, ya seperti investasi. Ya, pahalanya apa? Mengalir selama Al-Quran itu dibaca sampai kapanpun, maka pahalanya kan mengalir. Maka sempatkan sebelum pulang dari Makkah beli Al-Quran, kemudian stempel wakaf, karena kalau nggak di stempel wakaf nggak di pasti nanti akan disortir, disimpan sendiri, simpan. Kalau nggak tahu cara belinya tanya ke Bang Junaid beliin mushaf, ya biasanya ada berapa lah, 2, 3. Nanti di sini begitu pun di Makkah sebelum pulang simpan, mudah-mudahan itu adalah jadi pahala jariah kita, jariah yang terus mengalir kan pada kita semua. Nah ini kemudian yang belum mengkhatamkan Al-Quran, ya mudah-mudahan bisa mengkhatamkan di sini. Jadi khatamnya sebelum malam 29 lah target selesaikan. Ya kalau sudah khatam alhamdulillah. Dan yang terakhir, nanti ada pertanyaan ya. Yang terakhir apa kira-kira Pak Budi? Saya lupa. Jangan memikirkan lain.
Ya belanja mah gak usah diajarin, udah pintar-pintar semua apalagi ibu udah tahu kemana. Ya. Yang terakhir ya tentang terkait ke ibadah fikih. Ya, saya sampaikan bahwa ketika kita safar itu ada yang disebut jama, ada yang disebut qasar. Jama itu menggabungkan sholat, ya, yang bisa digabungkan itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, kalau diakhirkan disebut takhir, kalau dikedepankan disebut taqdim. Nah, jama ini ya, bisa kita lagi safar perjalanan jauh ataupun lagi ada masyaqqah kita macet, kita sakit, itu bisa jama. Sementara qasar itu tidak ada alasan lain kecuali lagi safar atau kita lagi berperang kan sholat jadi kelamaan. Nah, makanya ketika kita misalkan ada capek, masyaqqah, itu bisa dijam. Nah, sementara qasar lagi safar. Ini qasar ini ada yang mengatakan 4 hari saja, ada yang mengatakan 6 hari saja, dan ada yang mengatakan selama kita masih safar itu masih bisa qasar sholat, berarti menjadikan 2. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau itu 19 hari di Mekah, beliau selalu mengqasar sholat, begitu dalam peperangan. Maka pendapat yang saya pegang sebenarnya pendapat ini, selama kita safar kita masih bisa mengqasar sholat. Walaupun ada sebagian yang menguatkan sudah 4 hari harus disempurnakan untuk kehati-hatian. Yang jelas, kalaupun kita mau mengqasar selama di sini, insya Allah tidak menjadi apa-apa, karena Rasulullah pun 19 hari mengqasar sholat. Ya. Kemudian kita pun kan hanya rencana saja kan akan pulang 10 hari atau 12 hari ke depan. Allah alam kan, Allah yang maha tahu kan, hanya rencana. Nah, itu tentang jama dan qasar, dan itu bisa kita gunakan ketika dalam kondisi-kondisi kita misalkan zuhur dan asar ya, bolak-balik dan sebagainya. Maka saya sih berharap dulu tahun depan kita insya Allah itikafnya di Hilton lah, yang dekat. Di depannya maksudnya? Di teras. Di Hilton, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kamar mandi itu bisa lari-lari. Jadi insya Allah ya, kita di Hilton lah tahun depan. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan secara umum, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, teman-teman sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, keberkahan tenaga, keberkahan pikiran, keberkahan harta, dan yang ditinggalkan keluarga yang bisa memberikan semuanya pintu-pintu rezeki dari langit dan saya yakin selama kita bertakwa kepada Allah, ya, apapun tidak ada yang mustahil. Takwa itu kuncinya. Kenapa kita lihat ini negeri Saudi ini, coba Pak, pas datang ya, dalam pikiran itu Saudi itu kayak gimana gitu kan, bandaranya tandus, lihat kanan kering, ini kering, oh gini ya Saudi gitu kan, tapi bisa menjadi negara yang kaya raya dibanding dengan Indonesia mah jauh lah ya. Apa ya intinya? Allah mengatakan walau anna ahlul qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i. Kata Allah, kalau suatu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka akan dibuka pintu langit, pintu rezeki langit dan bumi dibuka selebar-lebarnya. Ya, setandus ini penghasilannya lebih besar dari kita. UMR di sini tuh 6.000, satpam itu gajinya 6.000 real. Itu yang paling kecil. 6.000 itu berapa? 25 juta ya, 24 juta itu UMR terendah di sini. Orang-orang Saudi maksudnya, bukan orang Indonesia. Nah, ini makanya salah satu ciri keberkahan, buktinya kita 1 jam ke masjid mau sholat gak bisa. Ya, kalau di Indonesia 2 jam setelah sholat masih bisa. Ya, berjamaah terkadang yang azannya ya bapak itu, yang komatnya bapak itu, imamnya itu, makmumnya itu juga di Indonesia kan. Kalau masjid banyak, setiap subuh masjid. Coba kalau bapak dari sini, kita jalan dari sini ke Madinah, jarang nemuin masjid. Nah, di rest area juga masjidnya biasa-biasa. Di Indonesia masjidnya banyak. Tapi masalahnya jamaah kan. Maka kalau saya yakin kalau Istiqlal itu sudah kayak di sini,
1 jam kita harus berangkat sebelum azan, saya kira akan lebih kaya dari Saudi Indonesia. Semuanya sudah punya minyak, yang punya apanya, gitu ya. Makanya insya Allah semua yang berangkat ke sini, Allah mudahkan rezekinya, mudahkan di bulan sendiri, sehingga mudah-mudahan setiap bulan bisa umroh. Ini mas setiap tahun. Ya kalau man, insya Allah besok ikut lagi. Mary, amin ya. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, seharusnya saya tuh setiap hari ikut bersama bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kan badannya cuma satu ya bro, satunya. Tapi mudah-mudahan ya, walaupun saya gak bersama ibu-ibu, hati saya bersama ibu-ibu dan bapak-bapak setiap hari. Berdoa kepada Allah, dimudahkan ketika ke masjid, dimudahkan dan selalu optimis. Jadi selalu memandang positif. Ketika kita masuk masjid, alhamdulillah ini tempat terbaik. Ketika ditutup, sholat di sana itu adalah tempat terbaik dari Allah. Jangan usah, saya dapat di sini. Itu tempat yang dipilihkan Allah yang terbaik. Mungkin saja ketika Bapak ke dalam, misalkan ada sesuatu ya, pokoknya itu tempat yang Bapak dapat adalah tempat pemberian dari Allah terbaik. Itu selalu begitu, positif. Karena kalau bahasa Jermannya aral subaha, tahu aral subaha? Jadi selalu hatinya sempit, terus sempit. Segala sesuatu jadi sempit semua. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga kita bisa menyaksikan di sini, kemudian nanti ke Madinah insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, reporter yang telah meliput, mudah-mudahan YouTube-nya berkembang. Ya, subscribernya menjadi jutaan ke depannya. Amin. Ya, sejenak siap gak jadi orang terkenal? Oh, kalau itu Allah harus dimusyawarahkan dulu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan yang atau yang harus perlu kita diskusikan. Ya, boleh. Sekarang berkaitan dengan persiapan malam Pak Hud, kirim di Sukabumi mengaji nih, Ya. Boeingnya dikirim nggak? Nanti siapa? ya, berkaitan dengan persiapan besok malam di malam 27 bagaimana triknya kira-kira tempat sholat nanti kita baik di dalam maupun terutama di dalam yang kira-kira tidak terlalu jauh dengan toilet, tidak terlalu dingin dan tidak di busa-busa, tidak di pindah-pindah. Mohon itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan zakat fitrah, karena kita zakat dikeluarkan di daerah yang kita tempati, berarti untuk saya dan istri bayar zakat di sini, ada pun anak-anak mungkin bayar di sana. Mohon pencerahannya. Saya pertama tadi itu gimana tempat sebenarnya kan kalau di sini kan nggak bisa diprediksi ya, selalu perubahan cepat. Oke, kalau tergantung kebutuhan kita. Kalau kita ingin yang dingin, ademnya di dalam kerjanya. Di mana tempat yang cocok? Tempat yang cocok itu di King Fahad, pintu Fahad itu yang berseberangan dengan Hilton. Itu ada tempat yang cocok, maksudnya nggak terlalu dingin. Dan kalau kita datang lebih awal, itu kosong karena akan ditutup segera ke sana untuk khusus orang-orang Saudi di sana. Jadi kalau kita dulu dari asar nih standby gak keluar di Fahad, itu nyaman sekali karena itu akan ditutup duluan. Coba Bapak kalau lihat ke bawah itu kosong tuh di bawah lantai 1 karena ditutup duluan kan untuk yang pakai kain ihram aja di sana. Jadi kalau kita standby dari awal di sana enak sekali di Fahad, baik ibu-ibu Bapak. Jadi sore itu di sholat asar nunggu, nanti kerjaannya masuk ke sana, apalagi kalau bisa sholat asar di sana, pulang-pulang. Kedua, ke kamar mandinya enak, deket. Kalaupun ini penuh, ibu tinggal naik ke Hilton, pakai lift itu, di ekskalator yang lebih cepat. Kamar mandinya banyak di Hilton itu, bersih-bersih lagi, enak. 2 kanan kiri. Pernah kan ke yang Hilton ya? Kamar mandi Hilton? Pokoknya kalau mau kamar mandi naik itu yang ekskalator yang 2 tuh kembar ke atas. Ada jam kecil. Paling atas pokoknya puncaknya ini mas. Di sana kanan kiri ada toilet. Lihat aja gambar kiri kan. Sana. Jadi ke kamar mandinya bisa ke sana lebih cepat, antri. Turunnya cepat, masuk lagi masjid. Tapi kalau misalkan
saya malah senangnya pemandangan langit ya, jadi pelataran, kemudian pilih yang dekat dengan kamar mandi ya Pak Wan. Seperti malam saya kalau dekat kamar mandi itu mau makan apa saja, minum apa saja, nggak pernah berpikir makan minum, karena mau ke kamar mandi tinggal turun. Kalau itu di semalam kita di yang perluasan masjid itu dekat kamar mandi itu nyaman. Jadi kalau mau di dalam saya sarankan di Fahad itu. Fahad itu pintu berapa ya? 96 kayak kalau nggak salah ya. Ya itulah pintu yang berhadapan dengan itu, yang berhadapan dengan Hilton tempat depan itu. Kemudian untuk zakat, sebenarnya zakat boleh di rumah, boleh di sini. Kalau mau di sini nanti bisa lewat Kang Junaid, atau biasanya saya ada mahasiswa punya lembaga, mereka akan datang ke hotel langsung. Jadi kita ngasih uang ke mereka, mereka nanti akan beli apa nih, beras-beras itu dibagikan langsung ke musafir. Nanti kita telepon ada badan zakat Saudi itu, ya. Itu di hari keberapa tuh? Bagusnya di malam hari raya pemberian itu. Walaupun kita mau nitipkan 2 hari sebelum, tapi mereka akan membelinya di malam hari raya, dibagikannya di malam hari raya. Malam hari raya. Ya. Semua berzakat di sini semua? Iya. Semua ya. Jadi dikolektif nanti. Nanti saya tinggal telepon nanti dari Melkoro. Ada badan musuh. Setiap tahun saya biasa gitu. Jadi mereka yang nyambut. Kalau di sini yang benar-benar ambil zakat itu datang, jemput. Jadi bukan datang kita ke tempat zakat, tapi mereka yang nyari datang. Gitu. Jadi amilnya betul-betul bekerja kan, bukan nunggu di masjid datang, tapi datang menyambut. Dengan demikian maka berakhirlah ibadah umroh kita, dan tinggal satu lagi rukunnya, yaitu tahalul. Bapak-bapak insya Allah nanti di sini tahalulnya di Tower Zam-Zam di bawah. Ya, siapan berapa real sekarang? 10 real, 10 real saja, alhamdulillah. Ibu-ibu nanti potong sendiri di hotel, potong sendiri Bu ya. Nah, di hotel. Jadi ibu-ibu sama ibu ya, sama Bu Lulu, bapak-bapak sama kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah kita dan bernilai ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dosa kita diampuni, rahmat Allah dilimpahkan kepada kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, dan kita sekarang berjalan karena sudah haji.
وأكرمنا بصحبة النبي المختار واسقنا من حوضه واجعله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين يا رب العالمين. إلهنا يا من هو في جلاله عظيم وهو بكل شيء عليم وبعباده رحيم، نسألك يا مولانا وقد انقطع الرجاء إلا منك وانقطعت الأسباب إلا إليك يا من لا تضيق بالسائلين رحمته ولا بالمذنبين مغفرته، نسألك العتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Sahabat Afu Aja Travel, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan ibadah salat tarawih di Masjidil Haram. Alhamdulillah.